Halo semua, pada video kali ini kita akan belajar tentang analisa teknikal, di mana secara khusus saya akan memberikan materi tentang teknik trading dengan analisa price action, di mana secara spesifik pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang pola candle engulfing serta komparasinya dengan offset bar. Oke, langsung saja kita masuk ke paparannya. Bagi teman-teman mungkin yang sedang mencari tahu tentang analisa teknikal ataupun sudah pernah mendengar istilah tentang price action, jadi price action itu sendiri adalah pada dasarnya rangkaian pergerakan harga yang direpresentasikan dalam bentuk candlestick. Ya, jadi dengan melakukan analisa price action, kita pada dasarnya melakukan analisa rangkaian pergerakan harga pada candlestick. Oke, untuk sebagai prolog, bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui tentang apa itu candlestick, maka saya akan menjelaskan cara membaca candlestick. Untuk candlestick sendiri, ini pada dasarnya terdapat minimum 2 notasi harga, yaitu open dan close, serta memiliki maksimum 4 notasi harga, yaitu selain open dan close itu memiliki high dan low, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini. Ya, di mana pada posisi open itu pada harga 1000 dan pada posisi close yaitu pada harga 1150 dengan low yang tercatat di level harga 950 serta high yang tercatat pada level harga 1200. Jadi dengan kondisi close lebih besar daripada open, maka kita bisa sebut candle yang ada sebelah kiri ini adalah sebagai candle bull. Ya, teman-teman Bapak Ibu, di mana secara umum ini akan memiliki warna body berwarna hijau. Ya. Nah, untuk candle seperti ini, ya, jika memiliki high dan low, maka akan tampak juga yang namanya upper shadow. Ya, jadi kalau ada high-nya, maka akan terlihat upper shadow. Ya. Namun kalau juga ada low-nya, maka kita sebut juga dengan lower shadow. Nah, jadi pada dasarnya untuk bull candle maupun bear candle ini cara bacanya sama saja ya teman-teman. Ya, kalau untuk yang bear candle bedanya adalah close-nya itu lebih rendah pada open ya. Jadi harganya mengalami koreksi. Ya, dengan body candle biasanya diberikan warna merah. Oke, berikutnya kita akan masuk kepada penjelasan tentang apa itu candle engulfing. Ya, harap diperhatikan karena apa yang saya jelaskan ini dapat benar-benar menambah wawasan teman-teman semua. Oke, pada bagian pertama yaitu pada bagian bullish engulfing, ya, pada poin 1 yaitu pergerakan harga sahamnya sedang bergerak dalam tren turun, ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu semua ketika melakukan analisa price action dengan pola candle engulfing, harap diperhatikan bahwa yang kita analisa adalah ketika pola ini muncul pada saat harga sedang bergerak dalam tren turun, ya. Jadi bukan dalam tren naik. Bagaimana jika muncul dalam tren naik? Jika muncul dalam tren naik itu hanya merupakan informasi saja bahwa tren kenaikan harga saham tersebut berpotensi untuk berlanjut ke depannya. Namun bukan merupakan sinyal bagi kita untuk entry trading. Ya, sinyal bagi kita untuk entry trading adalah apabila sebelumnya didahului dengan kondisi downtrend. Ya, kemudian muncul candle engulfing ini. Ya, jadi ciri-cirinya adalah pada hari kedua, ya, terjadi tekanan harga pada pembukaan perdagangan hingga harga opennya itu lebih rendah pada harga close dibandingkan candle hari pertama. Namun pada akhir perdagangan, harga close daripada candle kedua ini mampu ditutup lebih tinggi dibandingkan harga open pada candle pertama. Jadi pada candle engulfing yang kita fokuskan adalah harga open dan close ya, teman-teman. Jadi pada body candle kedua yang dapat menutupi body candle pertama. Begitu juga dengan kondisi pada bearish engulfing. Jadi pada dasarnya sama saja, bedanya hanyalah pada kondisi bearish engulfing itu ditemukan dalam tren harga yang sedang bergerak naik ya. Jadi kalau harga sedang bergerak naik, kita bisa fokus jika terdapat sinyal daripada bearish engulfing. Ya, untuk posisi harganya sendiri cara bacanya sama saja. Dimana memang pada penutupan perdagangan itu nanti akan tercatat harga close candle itu lebih kecil dibandingkan harga open candle pada hari pertama ya. Nah, meskipun begitu pada saat pembukaan perdagangan itu terjadi harga open candle-nya lebih besar dibandingkan harga close candle pada hari pertama. Jadi secara psikologis di sini menggambarkan bahwa sempat terjadi euforia dari buyers ya pada hari pertama berlanjut ke hari yang kedua, namun ternyata seller mampu mengambil posisi ya. Jadi ketika seller mampu melakukan penjualan dan menekan buyer, ternyata tidak mampu dilawan. Nah, maka terbentuklah pola candle bearish engulfing. Oke, berikutnya saya akan menunjukkan variasi-variasi daripada candle engulfing untuk mempertajam kemampuan analisa teman-teman Bapak Ibu semua dalam membaca pola candle ini. Di sini saya sudah memberikan 5 jenis pola candle ya, dimana saya akan jelaskan satu persatu, dimana ini merupakan variasi daripada pola candle engulfing. Oke, yang pertama adalah
bearish engulfing ya. Jadi pada gambar pertama ini merupakan pola candle bearish engulfing, di mana memang harga opennya itu pada dasarnya sama dengan harga close pada candle pertama ya, namun posisi close-nya pada candle kedua itu mampu lebih rendah ya, dengan menutupi harga close daripada pola candle pertama ya. Jadi bodinya itu mampu menutupi body candle pertama, meskipun dari sisi high-nya itu lebih rendah daripada candle pertama. Nah, pada bagian kedua yaitu candle bullish engulfing ya. Jadi pada bagian kedua ini gambaran adalah candle bullish engulfing, dimana memang pada harga open ini sama posisinya dengan harga close pada candle pertama, namun ketika ditutup pada perdagangan hari tersebut itu mampu lebih tinggi dibandingkan harga open pada candle pertama. Nah, yang ketiga adalah contoh daripada bearish engulfing lagi ya, dimana di sini terlihat bahwa harga open itu sama dengan harga close kemarin, namun harga close yaitu lebih rendah dibandingkan harga open kemarin. Nah, meskipun dari sisi high daripada candle pertama itu lebih tinggi dibandingkan high daripada candle kedua, dan secara bentuk memang ini kurang lebih hampir sama ya dengan pola candle pada gambar pertama, hanya saja memang ukurannya lebih pendek. Oke, pada bagian keempatnya ini agak unik ya. Ini juga kita sebut dengan candle bearish engulfing ya, karena body daripada candle kedua, open dan close-nya itu mampu menutupi body daripada candle pertama ya, meskipun high daripada candle pertama itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan high pada candle kedua. Nah, pada gambar yang kelima kita sebut dengan pola candle bullish engulfing ya. Jelas karena memang body candle kedua baik open maupun close-nya itu mampu menutup body daripada candle pertama. Oke, meskipun high pada candle pertama itu jauh lebih tinggi dibandingkan high pada candle kedua. Ya, jadi fokus pada candle engulfing adalah pada bodinya ya, teman-teman. Jadi pada body candle kedua yang mampu menutup body pada candle pertama. Nah, sejatinya dengan mengetahui atau memiliki kemampuan untuk membaca sinyal daripada candle engulfing, ada 3 hal yang dapat kita ambil daripada pola candle ini. Yaitu yang pertama adalah dengan adanya pola candle engulfing ya, hal ini merupakan sinyal awal untuk melihat potensi terjadi reversal trend ya. Jadi secara khusus misalkan sebelumnya adalah downtrend lalu mulai muncul candle bullish engulfing, maka hal ini dapat menjadi sinyal awal bagi kita untuk melihat potensi terjadinya reversal trend. Jadi sekali lagi belum ya Bapak Ibu ya, belum terjadi reversal trend, hanya berupa potensi. Jadi bisa saja itu tidak terjadi ya, namun secara akurasinya yang adanya pola bullish engulfing memang umumnya itu akan terjadi ya, setidaknya untuk bergerak dalam kondisi swing up. Jadi yang kedua ini adalah ketika terdapat pola bullish engulfing, itu merupakan indikasi untuk terjadi pergerakan swing up dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Jadi biasanya setelah muncul pola bullish engulfing itu akan diikuti juga dengan pola swing up ya, kalau memang ternyata nanti dia tidak mampu mematahkan tren yang sedang terjadi. Pada bagian ketiga ini tentu saja juga dapat digunakan oleh para day trader atau scalper untuk melakukan entry ya. Jadi memang pola-pola seperti ini cocok digunakan untuk day trader maupun scalper yang biasanya memang membeli ketika breakout ya, seperti itu. Nanti saya akan jelaskan pada bagian berikutnya. Jadi pada poin ini kita bisa simpulkan bahwa dengan adanya bullish engulfing ini merupakan sinyal awal terjadinya potensi reversal trend, yang artinya bisa terjadi patah tren turun ataupun patah tren naik, yang jelas merupakan sebuah pantauan yang menarik ya bagi kita untuk trading saham ini. Yang kedua juga dengan mengetahui atau mempelajari pola ini, teman-teman juga dapat melakukan namanya trading swing ya, atau swing trading dengan melihat potensi pergerakan swing yang akan terjadi ke depannya. Dan juga dapat digunakan untuk teman-teman yang mempelajari ilmu day trading atau scalper untuk melakukan entry. Nah, sekarang saya akan paparkan bagaimana dengan strategi entry dengan menggunakan candle bullish engulfing ya. Terdapat 2 cara, di mana pada cara pertama ini saya akan menjelaskan tentang cara buy on breakout ya, teman-teman. Jadi ini cara yang paling umum yang dilakukan oleh para traders untuk melakukan entry pada candle bullish engulfing ya, dimana memang kita entry ketika candle ketiga itu mampu breakout high daripada candle kedua atau candle engulfing tersebut. Nah, bagaimana cara entry-nya? Saya berikan contohnya sebagai berikut. Jika terdapat informasi harga pada candle engulfing ya, misalnya dengan open 800, close di 1000, low di 780 dan high di 1010, maka teman-teman bisa entry ketika candle ketiga itu adalah sebagai candle konfirmasi itu mampu break level 1010 ya, mampu break level high daripada candle engulfing
dengan entry price bisa di 1015 ataupun 1020. Ya tergantung daripada tick harga pada perdagangan tersebut. Dengan stop loss level bisa ditempatkan pada level harga 770. Nah, strategi yang kedua yang akan saya paparkan adalah strategi yang saya temukan sendiri, teman-teman semua ya. Di strategi ini saya lebih menyukai strategi yang ini dibandingkan yang pertama karena menurut saya lebih safe. Ya, jadi strategi ini merupakan strategi buy on pullback. Ya, di mana strategi ini kita akan mencoba mengambil harga saham tersebut ketika terjadi pullback pada keesokan harinya. Ya, nah sekarang bagaimana dengan cara entry-nya? Saya akan berikan contohnya sebagai berikut. Dengan informasi detail harga yang sama ya, maka teman-teman bisa melakukan entry beli ketika candle ketiga mengalami pullback ya sebesar 25% ataupun seperempat dari high candle engulfing. Ya, jadi kita ambil posisi kurang lebih seperempat dari high candle engulfing, yaitu kita bisa coba entry di area harga kurang lebih di 810 sampai 820 ya, yang kita hitung dari high candle engulfing yang tercatat sini adalah di level harga 1010 dengan stop loss level yang sama. Oke, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan, apakah trading bullish engulfing akan selalu berhasil? Oke, mari kita lihat chart berikut. Ya, ini sebagai contoh chart yang akan saya tampilkan pada materi kali ini, di mana pada kotak pertama, ya ini kita lihat bahwa timbul pola bullish engulfing, dan jika kita melakukan trading buy and breakout, ini ternyata gagal ya untuk hasilnya. Ya, begitu juga pada sinyal kedua, ya, pola sinyal bullish engulfing juga kembali terdeteksi ya, dan jika teman-teman melakukan trading breakout, ini lagi-lagi kembali mengalami kegagalan. Ya, jadi kesimpulannya memang tidak ada namanya pola analisa teknikal yang 100% akurat ya teman-teman. Akan selalu ada sisi turunnya, akan selalu ada sisi kegagalannya. Ya, dimana sini terlihat bahwa memang dengan meskipun menemukan pola candle bullish engulfing dalam kondisi downtrend, ya tetap saja bisa salah. Ya, namun ada caranya untuk dapat meningkatkan rasio keberhasilan tersebut ya teman-teman, yaitu dengan menggunakan tambahan indikator yang bersifat osilator, dimana ini merupakan salah satu indikator favorit saya yaitu stokastik. Oke, bagaimana cara penggunaannya? Mari kita lihat lebih lanjut. Jadi dengan cara menambahkan stokastik, ya teman-teman bisa meningkatkan winning rate kita ketika kita melakukan teknik trading dengan membaca pola candle bullish engulfing. Oke, perhatikan pada kotak biru yang terdapat pada gambar chart di atas. Teman-teman bisa entry buy and breakout ketika garis stokastik juga bergerak ke atas ya. Jadi garis stokastik juga bergerak ke atas dari area oversold-nya. Ya, perhatikan ya. Jadi garis stokastik ini bergerak ke atas ketika terjadi candle engulfing ya, yaitu candle kedua. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan strategi buy on breakout pada candle ketiga atau candle konfirmasi. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa kalau saya seorang day trader atau scalper, maka saya bisa mendapatkan keuntungan. Jadi saya beli ketika sahamnya itu mengalami breakout, lalu saya jual segera seperti itu ya. Namun dalam percobaan pertama ini terlihat bahwa sebagai seorang swing trader, ini saya mengalami kegagalan ya, karena tata harga sahamnya kembali mengalami penurunan. Oke, sekarang kita coba lakukan lagi pada percobaan kedua, ya, yaitu terlihat pada gambar dengan kotak kuning seperti ini, di mana cara entry sama, ya, kita tetap entry dengan menggunakan buy and breakout, karena terlihat bahwa garis stokastiknya juga sedang bergerak naik pada candle engulfing, ya, dari area oversold-nya. Dimana kalau pada cara kedua ini ternyata berhasil ya teman-teman ya, jadi harga sahamnya itu terus bergerak naik. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan perbedaan antara cara pertama sama cara kedua? Jadi sekali lagi kita balik lagi ke definisi daripada bullish engulfing, yang merupakan sinyal awal daripada potensi terjadinya reversal trend. Jadi jika dengan kita melihat arah tren turunnya sebuah saham dan muncul candle bullish engulfing, maka kita masih waspada bahwa ini akan terjadi namanya potensi reversal trend. Dan apabila hal itu terjadi teman-teman ya, maka tentu saja itu akan membuat trading kita memiliki akurasi yang baik ya, dimana pada cobaan kedua ini memang terlihat bahwa candle mengalami breakout serta melakukan reversal trend ya, jadi mampu mematahkan tren turunnya ya, meskipun terjadi retest tapi akhirnya mampu mematahkan tren turunnya, sehingga kenaikannya memang pasti berpotensi berlanjut. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ini untuk bisa membaca seperti ini, teman-teman semua dan Bapak Ibu semua perlu latihan ya. Jadi saya harapkan dengan cara setelah melihat materi yang saya sampaikan itu teman-teman bisa melakukan latihan praktis demi praktis untuk dapat menambah wawasannya ya, untuk mempertajam kemampuan analisa price action-nya agar nanti tradingnya dapat semakin berhasil. Oke, sebagai sesi penutup saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai perbedaan antara pola candle engulfing dengan offset bar.
Oke, jadi kalau bicara engulfing, sekali lagi kita adalah bicara body ya teman-teman. Jadi body candle kedua itu harus lebih besar daripada body candle pertama. Artinya body candle kedua itu harus mampu menutup body candle pertama. Namun jika kita bicara mengenai offset bar, itu kita bicara semua aspek ya. Jadi body candle baik open, close juga bicara mengenai high dan low-nya. Jadi jika bicara mengenai offset bar pada dasarnya merupakan bentuk sempurna daripada bullish engulfing. Ya, jadi jika muncul bentuk sempurna pada bullish engulfing itu namanya offset bar. Jadi ciri-cirinya seperti apa ya? Secara umum sebenarnya sama saja. Ya, jadi kalau memang kita berniat melakukan trading beli, maka kita fokus pada pergerakan harga saham downtrend Bapak Ibu ya. Di mana pada hari kedua ini seperti umumnya tadi pada bullish engulfing, di mana harga open itu lebih kecil dibandingkan harga close candle pada hari pertama. Dan pada tengah-tengah perdagangan ini, seller itu melakukan penjualan atau menekan buyer sehingga terbentuklah low candle yang lebih kecil pada low candle hari pertama. Jadi ketika open itu lebih rendah, namun pada awal-awal perdagangan seller juga mampu menekan sehingga harga terbentuk low yang lebih rendah dibandingkan low candle pertama. Namun pada sesi perdagangan yang mendekati akhir ya, kalau lebih seperti itu buyer mampu melakukan perlawanan yang akhirnya mampu mendorong harga untuk bergerak naik hingga high pada candle kedua ini mampu dicatatkan lebih tinggi dibandingkan high pada candle pertama. Dan pada akhir perdagangan, meskipun sedikit terjadi perlawanan dari seller, akhirnya harga close candle pada candle kedua itu mampu ditutup lebih tinggi dibandingkan harga open candle pada hari pertama. Oke, kesimpulannya seperti apa? Jadi candle outside bar ini ya, bullish outside bar ini merupakan candle yang jarang ada Bapak Ibu, atau disebut dengan candle langka. Ya, jadi sehingga ketika pola ini muncul, maka umumnya sinyal reversal trend ini akan cukup valid dan akan terjadi dalam waktu yang tidak lama. Ya, namun ciri khas daripada pola candle ini akan memiliki range pergerakan harga yang lebar, sehingga entry trading pada pola ini memiliki risk to loss yang besar ya. Maksudnya seperti apa? Jadi risk to loss-nya biasanya cukup besar, bisa 10%, 11%. Ya, karena memang volatility atau ranging pergerakannya itu cukup besar. Ya, jadi ya harus dihitung lagi nih antara risk dan reward-nya seperti apa. Namun secara peluang, dengan adanya pola outside bar ini, peluang untuk naik lebih lanjut ya itu terbuka teman-teman semua ya. Nah, jadi bicara mengenai pola outside bar yang terbaik ya harus ditemukan seperti yang gambar saya ini ya, yaitu high low body candle kedua itu semuanya berhasil lebih tinggi dibandingkan high low body candle pertama ya, yang merupakan bentuk sempurna daripada bullish engulfing ya, dimana pada posisi pola candle seperti ini maka strategi yang paling sesuai adalah buy on breakout. Oke, rasa cukup sekian ya materi edukasi dari saya. Silakan like, share, dan put pertanyaan teman-teman di kolom komentar video ini, serta subscribe jika dirasa bermanfaat, ataupun bisa join free channel Telegram saya di @sm saham, di mana pada free channel Telegram ini saya akan selalu memberikan market update serta berbagai macam urusan teknikal yang dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Oke, stay tune dan see you in the next video.